Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberkahi langkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemarin tuh gue udah bikin Q&A gitu tentang ketakutan terbesar yang ada di hidup teman-teman di sini, teman-teman online di Instagram itu. Tapi ngomong-ngomong nih, ketakutan terbesar lu tuh apa sih, Wai? Ketakutan terbesar gue. Dulu gue belum kenalin lu siapa anjing. Aduh gimana diulang lagi? Gak usah, langsung aja. Oke, di samping gue sekarang udah ada temen gue namanya Wahyu Triaji. Hai Wahyu. Hai teman-teman Yasmin. Hai. Gue boleh nyebut nama temen lo yang itu nggak? Nggak usah. Ya? Oke. Ngomong-ngomong ketakutan terbesar nih yang udah gue tanya ke temen-temen online. Ketakutan terbesar lu tuh apa? Ketakutan terbesar gue. Menurut gue, tadi dulu ya, sebentar. Kita bahas ketakutannya dulu. Sebelumnya ketakutan itu nggak ada ketakutan terbesar sebenarnya. Jadi harusnya? Ketakutan terbesar itu sebenarnya berubah-berubah, Bim. Jadi tergantung sekarang situasinya lagi gimana. Mungkin kayak lo yang masih SMA takut nggak keterima, ketakutan terbesarnya itu takut nggak lulus. Terus lo yang sekarang lagi punya pasangan mau nikah, takutnya ketakutan terbesar lo itu takut nggak bisa memberikan yang terbaik buat calon suami. Kirain takut batal. Ya itu juga bisa sih, ketakutan terbesarnya takut batal. Terus bisa juga kayak orang yang lagi ngejar karir, ketakutan terbesarnya itu karirnya berantakan atau nggak sampai. Nah ketakutan terbesar gua kalau ditanya buat saat ini, karena udah teman-teman gua, circle gua udah hampir nikah semua, gua berpikir anjir kapan ya gua nikah gilirannya. Itu ketakutan terbesar gua. Padahal kan udah dijamin ya, gua gak bakalan sendirian. Iya pasti nanti ketemu sama suatu saat gitu kan. Tapi ketakutan terbesar gue itu apalagi kemarin kan sempet gagal juga gue. Udah hampir terus gagal, bukan hampir nikah ya, tapi gue udah hampir ketemu sama orang tuanya terus gagal. Nah, itu sih ketakutan terbesar gue tuh, takutnya nanti gue begitu ketemu sama perempuan yang gue ngerasa klop, tiba-tiba gue harus kegagalannya itu sama kayak yang sekarang gue rasain. Itu sih ketakutan terbesar gue. Kalau ketakutan terbesar lo nih, Min, sebagai kalau gue ketakutan terbesar gue sekarang ini ya. Karena kan udah berubah. Boleh nanti jam 3 kalau ketakutan jam 3, ketakutan jam 4 boleh. Ngerti. Ya udah. Sekarang ya, ketakutan terbesar gue sekarang ini takut gak dapet ridho dari Allah. Iya benar loh. Iya benar sih, gue juga takut. Gak dapat ridho dari Allah, dari orang tua, karena kan ridho orang tua itu ridhonya Allah. Nah ketika orang tua kita nggak ridho sama kita, otomatis Allah juga nggak ridho. Jadi yang gue takutin itu gimana ya, kadang ngerasa gimana sih, gue tuh udah bener belum sih jalan ini gitu. Takutnya kalau orang tua nggak kasih restu kan pasti ujungnya berantakan. Nah itu tadi, restu orang tua itu bener-bener yang gue harapin banget dan gue takut gitu nggak dapet gitu loh. Kalau gue sih itu sih so far. Menurut lu ya, kalau misalkan tadi kita bahas ketakutan terbesar, lu ke orang tua takut nggak? Sebenarnya bukan takut ya, lebih ke menghargai gitu loh. Menghargai keputusan orang tua. Jadi kayak misalkan kita bahas nikah deh. Kita mau nikah nih ceritanya. Kita mau nikah? Bukan kita anjay. Dan itu nggak akan soalnya. Aduh ditolak lagi. Jadi misalkan kita udah mau nikah nih sama pasangan kita, terus ternyata orang tua kita nggak setuju, ya kan? Itu terlanjur baper dong sama nih laki-laki, ya enggak? Nah otomatis gue antara gue bingung sama gue harus nurut gitu loh. Karena sebelumnya pernah punya kasus kayak gitu dan ujung-ujungnya gue nurut sama orang tua gue gitu. Nah yang gue takutin ini keulang tuh, gue nggak mau. Jadi sebelum gue baper sama laki-laki, sebisa mungkin gue kenalin dulu tuh laki-laki ke orang tua gue. Nanti gimana responnya orang tua gue itu, ya nanti gue akan jadiin patokan buat kedepannya gitu. Lah tapi kan orang tua lu udah kenal nih sama gue. Skip. Iya
Nah, gimana kalau kita langsung lihat baca-bacain ketakutan orang-orang tuh apa sih? Ini gak usah sebutin nama. Ini gak usah disebutin nama lah ya. Ini gue juga punya. Ini ada nih. Ada satu, ketakutan terbesar saat aku nggak percaya sama diri sendiri dan not love myself anymore. Itu gimana? Itu cewek menurut lo? Ini cowok. Ya, lo aja deh. Gue males. Kenapa? Maunya yang cewek. Agak kurang ajar konsepnya. Jadi ketakutannya apa tadi? Dia tuh takut kalau dia tuh nggak percaya sama diri sendiri gitu dan nggak cinta sama dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan nggak percaya diri lu sendiri, siapa yang mau percaya sama lu? Terus tadi apa lagi kata dia? Nggak cinta sama dirinya sendiri. Nah, ini antara dan nggak cinta lagi sama diri sendiri gitu. Ya, mencintai diri sendiri apa memanjakan diri sendiri nih? Lu harus bisa bedain. Oh gitu ya. Iya, kalau lu mencintai diri lu sendiri, lu harus bisa terima. Misalkan lu kurangnya kalau ngomong berlibet gitu-gitu, ya lu terima aja gitu, lu terima, lu enjoy. Tapi kalau misalnya lu memanjakan diri sendiri, ya lu udah ngomong belibet terus lu nggak mau latihan buat ngomong lancar gitu, ya itu namanya lu memanjakan, bukan menerima. Oke, ngerti. Kayak lu nih, lu lagi stres nih, lu belanja, lu ngomongnya ini gua. Jadi intinya kita harus percaya lah sama diri sendiri. Ya lu ngomongnya, lu lagi pusing terus lu ngomongnya belanja nih, terus ngomongnya gua self love gitu kan. Self love. Ya mencintai diri sendiri. Iya. Bagian dari mencintai diri sendiri itu bukan, itu lu memanjakan diri lu. Tapi kalau lu mencintai diri lu sendiri itu lu menerima kekurangan lu dan lu sadar dulu nih, gua kurangnya di sini. Nah mungkin dia juga nggak tahu kali ya cara menerima kekurangan diri sendiri tuh gimana, coba lu tahu nggak? Tahu. Kayak mana caranya? Ya lu mulai lu sendiri dulu. Kalau gue nih biasanya kayak gitu tuh, gue diam dulu, gue mikir, ingat dulu nih apa yang orang lain sering bilang. Ya misalkan lu nih sering bilang itu gini, oh iya kayaknya gue emang kayak gitu. Jangan lo tolak dulu. Lo koreksi berapa kali lo dapet masalah dari kekurangan lo itu, terus apa aja yang udah lo lakuin gitu kan. Nah itu lo terima dulu pertamanya, lo terima diri lo dulu, baru lo mulai lo baru mulai mencintai diri lo. Kalau lo udah tahu gitu, gimana lo bisa mencintai orang lain kalau lo nggak cinta diri sendiri. Oke. Gila. Oke. Kayaknya itu jawabannya udah mewakili semuanya sih. Jadi gue nggak perlu karena hampir sama. Ya? Karena hampir sama gitu loh. Jadi kalau diulang juga durasi gitu ya. Hampir sama. Nah ada lagi nih dari laki-laki juga ya. Tapi nggak usah disebut namanya kan. Dia itu ketakutan terbesarnya mencintai sahabat saya sendiri dengan diam. Wah lebay banget. Enggak, lu kan pernah. Coba ceritain. Siapa? Lu kan cinta sama gua. Tapi lu enggak, terakhir tuh pas aku di karantina itu ternyata dia nanya-nanya gitu. Yasmin nanya-nanya ke mama aku, katanya, "Tante Yasmin kenapa kok nggak balas-balas di chat, kok cuma checklist gitu loh." Ya kan? Kalau dikirim ke Korea Utara, nggak ada, lu tuh cinta sama gua, cuma lu tuh malu. Ya lu kan ngomongnya karantina, gua tuh takutnya kan sekarang lagi musim kayak gini, gua karantina apa gitu kan, gua ngerti. BTW ini di masa pandemi ini kita rutin ya woy ngelakuin tes antigen gitu-gitu, swab PCR, karena kan dia di rumah sakit juga, jadi gua enggak. Jadi intinya kita udah sama-sama aman buat kumpul-kumpul kayak gini. Enggak. Nih kalau dari gua nih. Enggak, ini dulu yang tadi. Dulu. Yang tadi ketakutan terbesar mencintai sahabat saya sendiri itu loh. Tanggapan lu gimana? Apa gantian tanggapan gue gimana? Ya boleh. Ini gue sambil mikir. Nih ya, kayak gimana ya mencintai sahabat sendiri tuh? Sebenarnya kalau apapun yang diomongin itu mungkin akan ada jalan keluarnya. Jadi kenapa harus diam ketika kamu bisa ngomong? Menurut aku kayak gitu. Jadi nggak usah takut buat mencintai sahabat sendiri. Ya gimana ya, namanya cinta kok. Kan tinggal diomongin aja, siapa tahu dia punya perasaan yang sama. Tapi kalau misalnya dia nggak punya perasaan yang sama, toh udah sahabatan, harusnya bisa saling mengerti. Jadi kadang jadi musuhan juga gitu. Ya kalau misalnya gua sih lebih ke niat awalnya. Kalau niat awalnya cuma mau temenan, ya gua temenan. Ya kalau menurut gua tergantung lo niat awalnya sih. Kalau misalnya lo niat awalnya emang pengen berteman, ya berteman lah yang baik gitu. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya lo suka sama sahabat lo sendiri.
suka sayang ya cinta Dia bilang cinta ya. Wah, mencintai dengan diam lagi. Agak berat kalau itu, berarti emang niat lo dari awal pengen sama dia. Enggak loh, menurut gua kalau cinta tuh kan datangnya nggak mungkin di awal. Iya sih. Lu percaya nggak cinta pada pandangan pertama? Nafsu. Gua nggak sama sekali gua nggak percaya. Nafsu gua. Jadi kalau misalkan cinta sama sahabat sendiri tuh agak susah gitu ya. Kayaknya nggak mungkin aja gitu loh. Mungkin sebenarnya, woy. Kayaknya kalau sayang, atau mungkin gini kali, dia tuh ngedeketin sebenarnya dia tuh suka sama si cewek ini misalkan gitu. Terus dia mau ngomong tapi nggak berani. Karena udah terlalu asik berteman. Jadinya dia friendzone ya. Ya ilah. Friendzone. Iya, mungkin time zone. Friendster. Jadi mungkin udah niat awalnya yang salah gitu. Tapi perasaannya sih nggak salah. Perasaan nggak disalahin ya. Lu ngomong aja, paling nanti kalau misalkan bener. emang sahabat lu nggak cinta sama lu ya dijauhin paling lu sama sahabat lu. Kasian. Tapi kayaknya kalau sama sahabat sendiri sih nggak akan dijauhin lah. Harusnya dia ngerti. Jadi dicoba aja ya, kamu. Ya. Coba. Tapi ini emang permasalahan yang paling sering terjadi nih. Kalau cowok sama cewek temenan terlalu dekat begitu tuh. Kalau misalkan si nggak pinter-pinter ngelola apa ya, perasaannya, jadi lebih gitu. Nah tapi hati-hati juga kalau menurut gua, kalau lu kan lu ungkapin aja gitu kan ya. Kalau gua lebih baik mendingan gak usah sih kalau gitu. Tuk. Ngajar tukang bakso nih. Jadi ngerti nggak sih lo? Kalau misalkan lu maksa, ada sesuatu yang perlu diomongin, ada yang enggak kalau menurut gua sekarang. Jadi kalau ke teman sendiri, kalau lu mendingan cinta usah sama gitu temen ya, lu, kalau nggak usah, karena kita nggak tahu responnya nantinya gitu. Misalkan dia nggak suka nih sama kita nih, kitanya kayak gitu, akhirnya lu kehilangan sahabat juga, kehilangan orang yang lu cintai juga. Gila, bisa diterima sih. Tapi kalau gua kayak gitu tadi, jadi diomongin aja. anaknya terang-terangan banget soalnya. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan emang suka, ya ngomong aja gitu kan. Siapa tahu jodoh. Iya, Kalau kan gue sih gitu, siapa tahu jodoh. bisa jadi jodoh lu tuh orang terdekat lu, makanya bisa deket-deket. Nggak mau gue. Iya dah. Gue takut. Next. Oke, next. Ada nggak? Wah, lu mau bacain yang mana? Gua mau bacain yang sebentar. Hai kakakku, mau kenal. Kakak masih kenal aku kak? Kayak mana? Yang mana itu? Ini udah nih, udah lu nggak usah komen Mana? lagi di Yasmin 1 tahun. Tunggu, mana? Hai kakak, mana sih? Ada hai kakakku, masih kenal aku kah gitu dia. Oh iya. Ya udah besok nggak usah komen lagi ya. Jangan gitu loh, kasihan. Hai. Nanti kita kenalan ya, insyaallah. Aku takut banget kehilangan kamu katanya gitu. Ya, Mana lagi anjing? Ada nih bener. Terus Oh iya. nih, ini ada nih Min, ngeselin nih Min. Apa? Melepaskan kau ke pangkuan orang lain. Wailah. Ini lu dipangku sama dia. Ini melepaskan kau ke pangkuan orang lain. Iya juga jadi ya. sekarang Selama lu ini lagi gue dipangku dipangku sama sama dia. seseorang gitu. Terus dia dilepasin. Iya. Nempel gak sih kira-kira ya dengkulnya dia? Suka aneh-aneh aja pertanyaannya. Ketakutan terbesar saya itu mencintai sahabat sendiri, itu tadi udah ya. Ketakutan terbesar. Tapi di sini tuh kebanyakan kayak ketakutan terbesarnya itu berpisah dengan orang yang kita sayangi. Banyak yang bilang kayak gitu sih. Iya, karena Kalau menurut iya, lo gimana nanggepin orang-orang yang takut ditinggal sama orang yang disayang? ya manusiawi sih, lu juga kan pasti kayak gitu. Tapi gini loh, kalau menurut gue ya, kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap yang hidup pasti akan mati. Jadi kalau misalnya kita dipisahkan di dunia oleh takdir, jadi kita kalau intinya kalau kita percaya takdir, kita nggak akan takut perpisahan gitu. Mungkin benci sama perpisahan itu manusiawi, tapi kalau takut sama perpisahan harusnya nggak boleh. Loh, karena semua yang ada hello, ada goodbye lah pokoknya. Karena kan yang hidup pasti akan mati itu tadi. Jadi kalau menurut gua kayak gitu loh, lebih gimana sih? Biasanya dengan hidup itu pasti ada yang datang, ada yang pergi. Jadi ada yang pergi, pasti ada lagi tuh yang datang. Benar. Lu, yang ngobrol sama lu, mau sampai badan lu gendut gitu. Iya, pokoknya intinya itu, kalau misalkan
takut perpisahan harusnya jangan, karena Kalau itu gua udah pasti gitu loh, iya, udah perpisahan pasti. itu. Dan Kalau bukannya kalau gua sih perpisahan gitu. ditinggal pergi, tapi orang yang masih hidup Ya, itu bukan. ditinggal juga. Tapi ada lagi perpisahan ditinggal pergi orangnya mati gitu loh. Jadi sama aja sebenarnya, bedanya ada yang masih hidup, ada yang udah mati. Kalau Jadi tetap perpisahan aja anak ditinggal. sekolah biasanya pakai lagu. Kemesraan ini Agak gitu. kurang lah. Besok dicoba lagi ya. Sip, makasih men. Gue coba lagi nanti ya. Nah, Ada lagi nggak? terus, Next. Aku takut kamu nikah sama yang lain. Elah. Sekolah sih masih ada aja yang bilang kayak Iya, gitu iya, sih. iya, iya. Mana sih, Wai, lo lihat di mana sih? Ini nih yang tadi lo kirim ke gue. Nah ini aku takut kamu nikah sama yang lain. Nih kamunya ke siapa nih? Ke Yasmin apa ke gue nih? Ya ke gua lah yang buat pertanyaan kan gua, Nora. Yang mana sih, Wai? Siapa tahu di fallback kan kak? Ya elah. Astaga. Orang-orang udah minta dilamar, lu masih minta di fallback. Oh, ini aku takut gimana nikah sama yang lain. Ini nih ada lagi. Terus aku masa harus nikah sama kamu? Kamu datang ke rumahnya kapan? Jadi rumahnya Yasmin itu di Vida. Gak usah diomongin di sini. Jadi kasih tahu. Jangan dong. Iya, iya. Jadi gitu ya. Jangan takut datang ke rumah. Ini lagi nih, ada lagi. nih. Bercanda. Ada lagi yang mana? Tiba-tiba masa komennya gini men. Apa? Cupang hias. Astaga. Anjir kayak sepeda aja hias. Anjir, enggak, kayaknya dia dagang deh. Iya kayaknya deh. Hai kakak. Ya hai. Ini ada yang agak apa namanya nih, serem deh. Nih aku bacain ya. Dia kira-kira mau nggak ya disebutin namanya? Soalnya dia disebutin nama gitu. Jangan. Ini kita ratain aja ya, nggak ada yang disebut nama ya. Ketakutan terbesar yaitu kiamat, karena banyak yang nakutin. Kayak mana lah? Langsung raja terakhir dia mah. Gimana coba lo? Ya gue juga takut kalau itu. Kalau gue harus bukan takut sih, kita harus waspada kalau sama kiamat. Apa bekal kita nanti ketika kiamat itu loh? Ya harusnya sih kita insya Allah nggak ada di sini, nggak ada yang ngerasain kiamat ya, karena kan kalau udah hari kiamat itu udah bareng dajjal, udah bareng segala macamnya yang buruk-buruk lah ya. Kalau bisa kita meninggal sebelum dajjal itu datang Ini gitu. bareng sama Imam Mahdi juga dong. Nah dulu nih, masalahnya gini, lu ketipu sama dajjal, apa lu bisa ngikut Imam Al-Mahdi ya kan? Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau gue sih cari aman aja ya, kalau bisa meninggalnya itu sebelum ada dajjal. Karena fitnah dajjal itu parah banget sih. Ya terus gue juga baca-baca di internet pemakaman di Jakarta udah mulai padat. Jadi kalau Jadi bisa mending buru-buru ya. Ini agak dark jokes lu. katanya sih meninggal hari Jumat bagus. Lah dulu, ini hari apa? Ini hari Minggu. Nanti ya, minggu depan Jumat. Ya gitu dong. Astagfirullahaladzim. Aduh, kok jadi gitu sih, Mama? Jadi gara-gara lu nih. Ini nih ada lagi nih yang bagus nih. Ketakutan terbesarku yaitu sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ih, Aduh, itu banget. bagus. Gila, men. Bagus. Pengikut Follower gue tuh positif pemuda hijrah semua ya. positif pemuda hijrah. vibes sih. Ya alhamdulillah. Positive vibe, vitamin C, Tapi notification ya. gue seneng loh sama follower-follower Bestie gitu. sama follower-follower gue ini, meskipun nggak banyak tapi dia tuh bermanfaat gitu, berbobot. Jadi kalau misalnya gue sharing sama mereka tuh bisa kasih masukan ke gue yang hal-hal positif gitu loh, Ay. Jadi ada timbal baliknya. Jadi meskipun nggak banyak tapi mereka nggak hate gitu. Oh. Jadi gue seneng karena dapat masukan dari mereka juga. Jadi I love you. Ada lagi nih men. Katanya gini, aku nanya nggak pernah dijawab sama kakak. Oke, ini dijawab ya. Kamu nanya ke Instagram aku aja gimana? Nanti di follow juga Instagramnya Wahyu Triaji. Aku langsung BP 2. Ini lucu lagi nih, aku takut berpisah dengan keluarga ketika mondok. Kayak mana lah itu? Ini pesantren kan? Perpisahan buat mengejar sesuatu yang baik. Betul. Kenapa enggak? Gitu. Betul. Ya, itu nantinya juga bisa bantu keluarga juga. Ini loh, apa namanya? Biasanya kan kalau mondok itu kan diajarinnya yang keagamaan gitu ya. Iya. Nah, jadi kan berarti kamu belajar untuk jadi lebih baik lagi gitu loh. Bisa. Nah, nanti kan di hari-hari terakhir, bukan hari-hari, kayak mana ngomongnya? Kemudian hari Di kemudian hari Iya. ketika mungkin nanti orang tua kamu udah nggak ada, yang bisa nolongin orang tua kamu dari siksa kubur dan api neraka itu doa anak-anak yang soleh. Iya, katanya tuh gue pernah denger di podcast ya. Katanya dia bilang si Rispo stand up comedy itu dia ngomong.
kalau misalkan orang tuanya lagi dihukum ya, misalnya gitu ya, dihukum pas di akhirat, misal dari subuh karena anaknya yang soleh ngedoain, itu hukumannya diringanin sampai zuhur. Ntar pas zuhur orang tuanya mau dihukum, anaknya ngedoain lagi, terus akhirnya diampunin lagi sampai asar. Gokil ya. Terus dari asar diampunin lagi sampai maghrib. Makanya gitu, nggak apa-apa kalau berpisahnya, kalau cuma buat ke pesantren gitu. Karena kan tuh hal yang baik gitu. Terus juga ketemu lagi gitu. Betul, karena dunia itu nggak kekal. Jadi nanti yang kamu perjuangin di dunia nanti akan terbalas nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia itu nggak usah ngejar yang nggak penting lah. Iya. Karena kan nggak abadi juga. Ngejar dunia nanti. Apalagi cuma ngejar perempuan, ngejar laki-laki, itu menurut gue tuh kayak wasting time gitu loh. Iya, apalagi ngejar perempuan, aku mah iya dong. Ya alhamdulillah gue tuh semenjak apa ya belakangan pandemi. Enggak, semenjak belakangan ini terakhir memutuskan untuk nggak pacaran gitu. Wih, banyak ini loh, apa sih kayak energi positif tuh mulai berdatangan gitu loh. Apa karena umur udah semakin tua ya nggak sih? kalau ya? gue sih lebih ke energen ya yang datang. Energen kurma. Oke, next aja lah ya. Gue tuh Min ya, ada perpisahan. Ini kan dari tadi bahasnya perpisahan mulu ya Min. Lu kalau misalnya sama pasangan gitu ya, lu tuh bakal dipisahin pakai cara pakai alasan yang Tunggu, ini denger nggak Mbak? Gak apa-apa, namanya di rumah kan. Terus Mama. menurut gua kehilangan atau perpisahan itu ya lu bakal alasannya bakal sama kayak lu dipertemukan dan disatukan. Jadi misalkan lu dipertemukannya alasannya karena keluarga, nah lu juga bakal berpisah alasannya karena keluarga. Oh gitu ya, misalkan karena lu pertemuannya keluarga, I terus see. lu juga akan berpisah karena alasannya keluarga lu nggak suka nih sama dia, ya udah akhirnya jadi pisah walaupun udah nikah kayak gitu. Terus kalau misalnya lu bersatunya atau bertemunya alasannya karena materi, lu akan dipisahkannya dengan materi juga. Karena alasannya dengan materi. Terus kalau misalkan lu dipertemukannya dengan alasan fisiknya, lu juga akan berpisah karena fisiknya. Jadi sebisa mungkin lo bersatu dan bertemunya itu karena Allah. Anjir. Jadi lo dipisahinnya karena Allah juga. Bener. Gue suka banget sih kata-kata itu, sumpah. Iya. Tapi bener loh karena kan zaman sekarang ini yang kayak gitu tuh jarang. Ngerti gak sih? Jadi yang yang nikah, yang berhubungan, maksudnya kayak menjalin hubungan karena pengen ibadah itu agak jarang gak sih? Iya, udah mulai melenceng niatnya. Niat awalnya harusnya dipatenin lagi, niat awalnya karena nikah itu buat ibadah. Jadi nanti ketika ngejalaninnya pun akan lebih mudah gitu loh. Apa yang didasari oleh niat yang baik, endingnya pun akan baik, insya Allah. Ya itu alasan lo bersatu, itu alasan yang lo bakal dipisahin. Kalau misalkan lo suka sama laki-laki karena fisiknya, ya lo bakal dipisahin karena fisiknya juga. Terus gue emang dari dulu gak pernah menang fisik ya, lo tau sendiri lah. Keuangan, iya gak sih? Iya, tahu sih gue. Iya, udah kan gue bilang iya. Tapi kayak mana lah, yaudahlah. Ya lanjut. Ada lagi, apalagi yang mana ya, Woy? Oh, nih kasihan, takut nggak punya teman hidup. Takut nggak punya teman hidup, kamu masih punya kita berdua. Iya. Bromance, yo. Nggak, ini cipika-cipiki gitu. Gue tampar loh. Ya. Jadi kenapa sih takut nggak punya teman hidup? Gini loh guys, cuma perkara teman hidup, dibilang hidup tuh nggak kekal. Kenapa sih? Gini loh, belum tentu umur kamu itu bisa sampai kamu menikah, tapi bisa jadi umur kamu sebelum kamu menikah kamu udah mati. Karena mati itu pasti, nikah tuh masih belum pasti. Jadi santai aja. Iya, teman hidup tuh kan bisa juga saudara, bisa keluarga. Betul. Bisa juga emang beneran temen Facebook, temen di Instagram gitu. Gitu. Jadi mau sebanyak apapun temannya, kalau cuma di Facebook. Bener juga sih. Nah,
ada lagi nih, takut dikecewain sama orang yang udah gitu. Nah ini kalau misalnya Sayang, banyak banget loh yang takut kalau dikecewain misalnya sama takut orang yang dikecewain, disayang. menurut gue ya makin dewasa itu kita pasti makin sering ngecewain orang. Keputusan-keputusan yang kita ambil tuh bakalan banyak orang yang kecewa. Nah, dia bang takut dikecewakan Iya. Dan oleh itu seseorang yang kita sayang. ya namanya lu hidup lu kan bergerak ya. Misalkan kemarin Yasmin tuh ikut next influencer gitu kan ya. Mungkin ada juga orang yang kecewa, ngapain sih Yasmin ikut-ikutan next influencer. Iya bener loh, ada aja loh yang kecewa. Ya, namanya- Maksudnya lu ngapain sih ikutan acara kayak gitu? Emang kenapa? Itu kan kayak terobosan baru, maksudnya ketemu teman-teman baru, ketemu pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah gua alamin gitu loh. Harusnya kan mereka Ya, ikut support. iya, harusnya mereka tuh support, tapi masih ada aja yang Iya. nggak suka. Ngapain sih Yasmin ikut acara kayak gitu, acara ini, acara nggak jelas. Ya sebenarnya sih menurut gua makin dewasa orang pasti akan makin apa ya? Orang pasti akan mengecewakan orang lain. Pasti itu, setiap pilihan pasti ada yang kecewa. Nggak mungkin kalau lu nya belum bisa bikin kecewa orang ya berarti lu belum dewasa. Padahal kita nggak ngerasa ya kalau Iya. ternyata keputusan yang kita ambil itu mengecewakan Orang lain. orang lain. Ya karena setiap keputusan itu pasti ada yang kecewa dan ada yang senang. Gitu. Jadi ya udahlah ya, apapun yang kayak gitu-gitu kayaknya nggak usah dipikirin banget. Iya, apapun makanannya minumnya tetap teh. Biarin. Apalagi ya katanya ini ada juga nih yang nanya, yang bilang ketakutan terbesar aku belum bisa bahagiain ibu bapak kakak. Ibu bapak kakak.